Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang manusia menurut perspektif para sufi dan filsuf Islam. Ini yang pertama, ada Al-Kindi, Ibnu Arabi, Ali Syariati, dan Iqbal. Oke, Al-Kindi, nama beliau adalah Abu Yusuf Yakub bin Ishaq bin Sabah bin Imran bin Ismail Al-As'ad bin Qais Al-Kindi. Nama kerennya Al-Kindi. Al-Kindi merupakan berasal dari keluarga yang terpelajar dan dari golongan pejabat. Jadi memang dari dulu diasuh dengan pola asuh dari kaum-kaum bangsawan dan merupakan pengikut. Jadi beliau ini penggemar filsafat yang dicetuskan oleh Aristoteles dan Plato dan menjadi pelopor filsafat Islam. Filsafat dan Islam saling berkesesuaian. Beliau melihat bahwa antara Islam dan filsafat itu saling berkesesuaian. Ada kesesuaiannya. Filsafat adalah ilmu segala ilmu. The mother of science is philosophy. Itu menurut Al-Kindi. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di dunia ini. Jadi kita sebagai manusia, anak Adam adalah makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Filsuf pertama yang membahas tentang roh. Ini merupakan filsuf pertama yang membahas tentang roh. Walaupun pada dasarnya sebelum beliau ini sudah dibahas tentang roh oleh ilmuwan-ilmuwan Islam yang lain. Struktur dasar manusia menurut Al-Kindi terdiri dari 3 komponen. Ada roh, ada jiwa, dan ada akal. Inilah yang kemudian membentuk diri kita sebagai manusia. Terdiri di atas elemen-elemen ini yang kemudian kita disebut sebagai manusia. Kita berakal, kita punya jiwa, dan kita punya roh. Roh menurut Al-Kindi adalah roh ini mempunyai esensi dan eksistensi terpisah dengan tubuh. Artinya roh itu sesuatu yang berbeda dengan tubuh kita. Oke, roh benar-benar menjadi rasional ketika telah menyatu dengan spesies. Artinya roh ini akan maksimal fungsinya ketika menyatu dengan tubuh kita. Tanpa ada penyatuan itu, maka fungsi roh itu tidak bisa atau tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Roh merupakan pancaran ilahi seperti halnya sinar pancaran dari matahari. Jadi roh ini merupakan pancaran ilahi atau pancaran Tuhan atau pancaran nilai-nilai ketuhanan. Seperti halnya sinar matahari. Sinar yang masuk di rumah kita merupakan pancaran daripada matahari sendiri. Itulah roh. Roh kita ini pancaran dari Tuhan. Roh bersifat ketuhanan, spiritual, dan berbeda dengan tubuh. Roh ini tak tampak, sedangkan tubuh itu tampak. Jika berpisah dengan tubuh, roh akan kembali ke Sang Pencipta. Sama halnya matahari. Kalau mataharinya sudah redup, kalau sudah petang, maka sinar matahari sudah enggak ada. Artinya sinarnya itu kembali ke Sang Pencipta. Sinarnya itu kembali ke mataharinya. Begitu. Sama halnya roh. Kalau orang meninggal, rohnya sudah enggak ada. Artinya roh itu kembali lagi ke Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dasarnya dari sana. Roh manusia adalah hembusan dari roh Allah. Oke, hembusan daripada roh Allah itu roh kita. Dan mengajarkan manusia agar menahan hawa nafsu serta syahwat agar dapat menikmati kebahagiaan dunia akhirat. Inilah sebenarnya godaannya. Ketika kita mampu menjaga hawa nafsu dan syahwat, bisa dijamin akan mendapat kebahagiaan bukan cuma di dunia, tetapi juga di akhirat. Inilah kemudian pokok penekanan kita, kebahagiaan dunia akhirat. Manusia menurut Al-Kindi ada dua gerbong manusia menurut Al-Kindi. Ada gerbong yang memang bisa dikatakan lebih mulia daripada malaikat,
ada juga gerbong kedua, yakni lebih hina daripada makhluk apapun di muka bumi ini. Tergantung kita milih yang mana. Dilihat dari perilaku kita. Nah, secara akal sehat dan manusia secara naluriah pasti mengharapkan atau menginginkan hal yang baik. Pasti seperti itu. Karena jiwa atau karena roh yang terkandung dalam diri manusia ini merupakan rohnya Tuhan. Artinya selalu diarahkan ke hal-hal yang baik. Nah, pasti akan memilih yang pertama. Lebih mulia daripada malaikat. Ada juga yang terperosok sehingga dia bisa dikategorikan lebih hina daripada apapun, lebih hina daripada sampah, lebih hina daripada hewan, lebih hina daripada makhluk-makhluk yang terhina di muka bumi ini. Jadi manusia bisa berada pada dua kutub ini. Bisa lebih mulia, bisa juga lebih hina dari makhluk apapun. Kita secara sehat pasti ingin lebih mulia. Artinya kalau mulia dari malaikat, ikutin perintah Allah, lakukan segala kebaikan, dan tinggalkan segala keburukan. Kan sebenarnya prinsipnya di situ. Supaya kita bisa selamat atau bahagia dunia dan akhirat. Kenapa kita dikatakan lebih mulia daripada malaikat? Karena malaikat ini tidak punya nafsu. Sedangkan kita punya nafsu. Dan itu sangat berat untuk melawan nafsu. Oleh sebab itu, bagi individu atau manusia yang mampu menaklukkan hawa nafsunya, yang menjadikan nafsunya ini terkontrol, maka ialah bisa menyandang predikat lebih mulia daripada malaikat. Sementara yang memperturutkan hawa nafsunya, bisa pun dia lebih hina daripada makhluk apapun yang paling hina di muka bumi. Oleh sebab itu, ya kita sudah tahu posisi kita di mana. Kalau kita mau menghendaki lebih mulia daripada malaikat, silahkan ikutin aturan-aturan agama yang baik tentunya, yang bersifat ketuhanan. Kalau kita memperturutkan nafsu kita dan hanya melihat kehidupan dari sisi duniawi, maka kita di mata Allah itu lebih hina daripada apapun. Kalau kita korelasikan lagi ke dalam bahasa psikologinya, ini kepribadian yang unggul, ini kepribadian yang kotor, ini yang unggul. Kenapa dia kotor? Karena memperturutkan perilaku-perilaku yang negatif. Kalau ini kenapa dia unggul? Karena perilaku-perilakunya tercermin dengan perilaku-perilaku yang positif. Seperti itu. Nah, menurut Ibnu Arabi, manusia, beliau menekankan pada kesatuan wujud. Tuhan dan manusia adalah satu kesatuan. Tuhan dan manusia merupakan satu kesatuan. Ini pendapat Ibnu Arabi. Segala sesuatu memiliki dua aspek. Aspek dalam dan aspek luar. Aspek dalam ini bisa dikatakan rohnya, aspek luarnya ini bisa dikatakan tubuhnya. Sama halnya tadi Al-Kindi. Aspek dalam bersifat ketuhanan. Ia karena halus, tak terlihat. Tidak ada perbedaan antara makhluk dan Tuhan. Tidak ada perbedaan antara makhluk dan Tuhan. Karena makhluk adalah cerminan daripada Tuhan. Adam adalah cerminan Tuhan yang sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Adam dalam artian sini manusia. Manusia karena memiliki akal, pikiran, daya-daya ketuhanan, rohnya Allah di situ ada, maka esensinya diharapkan merupakan cerminan daripada Tuhan. Dengan catatan mengikuti perintah dan anjuran yang diberikan oleh Tuhan atau mengikuti hati nuraninya. Tapi ketika itu tidak diikutin, maka predikat ini tidak berlaku. Karena cerminannya bukan ke Tuhan lagi, tapi ke hal-hal yang bersifat negatif. Jadi unsur-unsur atau predikat kita cerminan dari Tuhan itu tidak berlaku. Karena perilaku kita sangat jauh daripada sifat-sifat ketuhanan yang menekankan pada kebaikan, ibadah, tolong-menolong. Intinya perilaku-perilaku yang bersifat yang baik. Ibnu Arabi, insan kamil, kesatuan wujud. Artinya, ketika wujud yang bersifat ketuhanan ini
dan yang bersifat luar atau ragawi kita bersatu dalam satu kesatuan, itu diharapkan menjadi insan yang kamil. Artinya ditunjukkan pada perilaku yang positif-positif atau yang baik-baik. Bisa juga dikenal dengan kepribadian mutmainnah. Ini manusia, ada 3 tingkatan menurut Al-Arabi. Yang pertama, ada tingkatan yang paling dasar atau yang paling rendah bisa dikatakan, atau yang paling gelap, yaitu jism atau disebut dengan jasmani, tubuh kita. Ini tingkatan yang paling rendah. Kenapa dikatakan? Karena tubuh kita ini selalu berubah, termakan oleh waktu. Tidak selamanya kita muda terus, pasti akan tua. Tidak selamanya tua terus, pasti akan keriput. Tidak selamanya keriput terus, pasti akan musnah tubuh kita. Pasti begitu. Makanya disebut tingkatan yang paling rendah atau yang paling gelap. Kemudian 2, nafs. Nafs ini jiwa. Ini tingkatan yang kedua, jiwa kita. Ada jiwa yang baik, ada jiwa yang masih kurang baik, dan sebagainya. Ini disebut tingkatan kedua. Tingkatan yang ketiga yang mencerminkan ketuhanan itu sendiri adalah roh. Tingkatan paling terang. Karena ini memang tidak berbicara baik buruk lagi, tapi mutlak baik di sini. Kemudian terpancarkan ke nafsu hal-hal yang baik. Dan ini tersinkronisasi dengan jasad kita. Ini menurut Ibnu Arabi. Jadi jasmani adalah hal yang paling gelap dalam diri kita. Kemudian komponen kedua nafas atau ini jiwa kita, dan roh yang paling terang karena merupakan perwujudan daripada energi-energi Tuhan yang menjadikan kita hidup, tubuh kita ini hidup. Insan kamil, manusia yang paling sempurna, Tuhan baru dapat melihat citra dirinya secara sempurna dan utuh pada Adam atau pada diri manusia sebagai cerminan terang atau sebagai roh dalam jasad. Akan tetapi tidak semua manusia masuk dalam kategori ini. Itu telah tadi yang kita katakan bahwa ketika kita mengikuti perintah Allah dengan baik dan benar, maka kita merupakan pencerminan atau cermin daripada Tuhan itu sendiri. Sedangkan kalau kita tidak mampu melakukan tugas kita menjadi orang baik, maka kita tidak masuk dalam kategori ini. Insan kamil yang paling yang pada dirinya tercermin nama-nama dan sifat-sifat Tuhan secara sempurna, ia jadikan Tuhan sebagai roh alam. Segenap alam ini tunduk pada insan kamil karena kesempurnaannya. Maksudnya gini, ketika kita baik dalam kehidupan ini, berperilaku sesuai anjuran agama, terus mengerjakan banyak kebajikan, maka segala urusan kita akan dipermudah. Akan dipermudah karena Tuhan atau Allah sebagai pengatur segala-galanya, maka kita perwujudan atau cerminan daripada Tuhan itu sendiri, sehingga segala urusan kita akan dipermudah. Ini pandangan daripada Ibnu Arabi. Tidak ada salahnya, intinya tidak ada salahnya kita menjadi orang baik. Bahkan itu banyak untungnya, tidak ada buntungnya. Kalau kita menjadi orang yang tidak baik, maka buntung toh kita dapat dunia dan akhirat. Kalau kita menjadi orang baik, maka dunia akhirat kita dapat untung. Jadi tergantung kita memilih mana. Selanjutnya Ali Syariati. Ali Syariati melihat bahwa manusia itu terdiri dari 2 komponen, ada jasad, jism, dan ada roh atau nafs. Dan 2 ini saling bersatu dalam diri kita. Ali Syariati, manusia diciptakan dari tanah. Manusia diciptakan dari tanah. Untuk mengetahui manusia itu dari tanah, kita ada daki. Coba kalian gosok-gosok tangan kalian, kulit kalian, saling digosokkan sampai panas. Habis itu coba cium. Itu baunya, bau tanah. Itu bukti bahwa manusia itu diciptakan daripada tanah. Coba bisa digosok-gosok sampai panas, terus Anda cium. Itu bau tanah di kulit ya.
Oke, manusia adalah makhluk dua dimensi yang saling berlawanan yang akan menekankan perilaku manusia itu sendiri. Maksudnya manusia ini makhluk dua dimensi yang saling berlawanan yang akan menentukan perilaku manusia. Ada manusia yang berperilaku baik, ada yang manusia yang berperilaku masih belum baik. Jadi ada dua tendensi selalu. Selalu ada baik, ada buruk. Pilihan atas kutub dimensi tersebut. Oke, kita berhenti sejenak. Oke, ahli syariati, manusia adalah makhluk dua dimensi yang saling berlawanan. Artinya manusia punya potensi untuk menjadi baik dan sebaliknya menjadi buruk. Pilihan atas kutub dimensi tersebut itulah yang akan menentukan nasibnya kelak di akhirat. Jadi ada dua kutub yang memang kita manusia ada kecenderungannya. Kalau kita cenderung ke hal yang positif, maka di akhirat pun kita akan berujung pada kebahagiaan. Tapi kalau kita cenderungnya ke negatif-negatif saja, maka kita di akhirat akan berujung pada penyiksaan atau neraka. Manusia ada di bumi sebagai pemegang dan pengembang amanat Tuhan. Jadi kita menurut ahli syariati ini manusia ini ya, hidup di bumi sebagai pemegang dan pengembang amanat Tuhan. Amanat Tuhan apa? Pasti hal-hal yang baik. Manusia lahir dari bagian roh Tuhan, dipilih menjadi khalifahnya dan pemegang amanatnya. Kita ini bertugas menjadi khalifah atau pemimpin perwakilan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Pemegang amanatnya. Amanatnya seperti apa? Amanat yang baik. Seperti itu. Manusia dapat berbuat mirip Tuhan, namun mustahil menjadi Tuhan. Jadi kita bisa berbuat mirip Tuhan, artinya hal-hal yang bersifat kebaikan, tapi kita mustahil menjadi Tuhan. Itu suatu hal yang pasti bahwa kita mustahil menjadi Tuhan, karena kita bukan dari Tuhan. Kita bukan Tuhan, tetapi energi-energi Tuhanan ada dalam diri kita. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa bertindak melawan dorongan instingnya. Bertindak seperti malaikat or iblis, saleh or jahat, baik or buruk. Jadi inilah kutub-kutubnya. Ada kutub baik, ada kutub buruk, tergantung kilat. Nah, ketika dilihat dari ilmu psikologi, maka ini kepribadian yang baik, ini kepribadian buruk. Kalau kita baik, artinya energi-energi Tuhan yang banyak menguasai perilaku kita atau kehidupan kita. Kalau kita buruk, berarti energi-energi Tuhan itu semakin menjauhi diri kita. Walaupun pada dasarnya roh kita berasal daripada Tuhan. Tetapi roh itu merupakan cerminan dari Tuhan ketika kita melakukan sesuatu yang memang sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu yang berlawanan dengan perintah Tuhan, artinya roh ketuhanan kita tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Manusia lebih unggul dari malaikat. Malaikat bersujud kepada Adam karena ilmunya. Kita, kaum Adam, manusia masuk di sini. Malaikat saja itu bersujud ke kita, ke para manusia. Karena apa? Karena ilmu kita. Kita mampu menyebutkan berbagai macam nama benda yang telah diajarkan oleh Allah dan kita mengulangi kembali, sedangkan malaikat nggak bisa. Sehingga malaikat disuruh untuk bersujud kepada Adam karena ilmu kita. Artinya ketika kita berilmu, kita misalnya di psikologi, kita menguasai psikologi, punya ilmu tentang psikologi, maka bisa dikatakan bahwa posisi kita itu lebih tinggi daripada malaikat. Artinya ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang asal-asalan. Ilmu yang menentukan posisi makhluk. Posisi kita di dunia, itu ilmu kita yang menentukan. Oleh sebab itu, jadilah orang berilmu. Karena ketika kita berilmu, maka posisi kita itu akan ditinggikan. Satu derajat dibanding orang-orang kebanyakan yang tidak berilmu. Bisa dilihat di lingkungan masyarakat kita. Orang yang berilmu, entah itu memiliki gelar, profesor, doktor, pasti akan lebih dihormati ketimbang orang yang biasa-biasa saja. Biasanya seperti itu.
Iblis tidak mau bersujud karena kesombongannya. Artinya, ketika kita memiliki kesombongan karena ilmu kita atau karena kelebihan-kelebihan kita, maka kita merupakan representasi daripada iblis, karena iblis memiliki sifat seperti ini. Sementara representasi dari sifat ketuhanan tidak mengandung namanya kesombongan. Oke. Terakhir kita akan bahas tentang Iqbal. Iqbal melihat bahwa Iqbal ini berasal daripada keluarga yang sederhana. Jadi beliau ini sudah mengetahui pahit manisnya kehidupan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang unik. Iqbal sini menekankan pada keunikan manusia itu sendiri. Keunikan diantaranya otonomi yang dimiliki. Artinya kita punya kebebasan entah mau memilih baik atau buruk, memilih sedang atau lambat, memilih cepat atau lambat, kayak gitu. Intinya kita memiliki otonomi bebas terhadap diri kita sendiri. Manusia memiliki kehendak bebas dalam bertindak. Kita bebas dalam bertindak. Kita punya ego ke dalam konsep psikologi barat. Manusia dasarnya baik, tetapi dalam dirinya terdapat sifat-sifat tertentu yang berpotensi menjerumuskan manusia pada perbuatan buruk. Artinya, pada dasarnya, hakikatnya, tidak ada manusia yang tidak baik. Semuanya baik. Cuman, kita sudah memang dibekali oleh nafsu. Di sini kemudian Tuhan menguji kita, apakah kita mampu menaklukkan nafsu itu. Nafsu banyak macam. Intinya nafsu atau dorongan-dorongan yang bersifat pleasure principle atau prinsip kenikmatan atau kesenangan. Dan mostly manusia terjebak dalam hal itu. Padahal itu merupakan cobaan bagi kita. Ketika kita mampu mengatasinya, maka kita lebih dekat pada hal-hal yang bersifat kebaikan atau hal-hal yang bersifat ketuhanan. Tapi ketika kita tidak mampu menekannya atau mengendalikannya, maka kita terjerumus ke perbuatan yang buruk. Tidak ada nafsu yang mengarahkan ke kebaikan, pasti hal yang buruk. Manusia harus berusaha meraih apa yang diinginkannya. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum selain ia mengubahnya sendiri. Artinya gini, dalam pandangan Iqbal, ketika manusia ingin berhasil, maka ia harus belajar. Ia harus berusaha sendiri. Ia harus maksimal dalam bekerja dan sebagainya. Karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum ia mengubahnya sendiri. Ini kepribadian menurut Iqbal. Manusia adalah makhluk yang unik karena dia non-tendensi. Artinya kita ini netral pada dasarnya. Oke, kita bisa memilih baik atau kita bisa memilih buruk. Baik atau buruk. Oke, kita bebas bertindak. Apa kita bertindak baik atau bertindak buruk. Kemudian dari kebebasan inilah melahirkan namanya kepribadian. Perilaku baik akan bermuara pada kepribadian yang baik, disebut dengan mutmainnah atau kepribadian unggul. Sedangkan kalau perilaku kita buruk, maka melahirkan namanya kepribadian lawamah, yaitu kepribadian yang cenderung menekankan pada hawa nafsu semata. Dan penekanannya hanya dunia dan dunia, lupa akhirat. Kalau mutmainnah, dunia dan akhirat. Inilah kepribadian yang diharapkan di dalam konsep Islam. Kita hidup di dunia, bekerja maksimal dunia dengan cara-cara yang baik. Kemudian kita akan hidup pula di akhirat untuk memetik kebaikan yang telah kita tanam di dunia. Sifat yang memperkuat kepribadian baik. Ada cinta kasih. Dalam Islam diajarkan tentang cinta kasih, saling menyayangi. Tidak boleh bombe-bombean dan lain sebagainya. Mencintai dunia sewajarnya. Karena kita yakin bahwa dunia akan kita tinggalkan. Dunia sementara, akhirat selamanya. Keberanian artinya kita berani. Ketika kita memang yakin bahwa itu kebenaran. Kenapa kita harus takut? Toleransi juga. Kita membiarkan orang mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang difahaminya. Karena setiap orang pasti akan berbeda. Mandiri. Oke, kita yakin dengan diri kita sendiri, kemampuan kita sendiri, kapasitas kita sendiri. Kreatif dan original, artinya kita tidak monoton.
Selalu ada pembaharuan-pembaharuan yang kita lakukan. Dan itu bukan daripada hasil plagiarism atau kopas, tetapi memang asli dari kita. Ini muncul daripada hasil perenungan kita, pembelajaran kita, sehingga muncul ide-ide seperti ini. Hal inilah yang kemudian menjadi memperkuat kepribadian baik kita. Seperti ini. Sifat yang tercela harus dihindari. Misalnya penakut. Menurut Iqbal itu penakut bagian daripada sifat-sifat yang mencederai kepribadian kita, menjadi kepribadian kita menjadi lemah atau tidak bagus. Misalnya penakut, suka minta-minta, minta traktir lah, minta dibuatkan tugas lah, minta apalah, minta nebeng lah. Ini bagian daripada kepribadian yang tercela. Pemalas, tidak ngerjain tugas atau malas-malasan dalam mengerjakan sesuatu. Ini bagian pada sifat tercela sehingga akan membentuk pada pribadi yang tercela. Perbudakan atau memperbudak orang di sini ini nggak boleh juga. Atau bully itu bisa juga. Kalau perbudakan pada zaman modern itu sering membuli orang, mengkata-katai, caci maki dan sebagainya, itu nggak boleh. Kesombongan materi, kesombongan karena materinya berlimpah, atau nazabnya, keturunan, atau karena ada jabatannya. Ini hal-hal yang harus dihindari untuk memiliki kepribadian yang unggul atau kepribadian yang mutmainnah dalam pandangan Islam. Insan kamil menurut Iqbal adalah sang mukmin yang di dalamnya terdapat kekuatan, wawasan, perbuatan, dan kearifan. Artinya insan kamil itu berisikan hal-hal yang bersifat positif, bersifat unggul, dan bersifat membangun. Sifat-sifat luhur ini dalam diri akhlak nabawi sehingga sang mukmin akan menjadi tuan bagi nasibnya sendiri. Artinya kita adalah penentu diri kita sendiri, bukan orang lain. Oleh sebab itu kalau kita korelasikan dengan dunia perkuliahan, kita sendiri yang mengerjakan tugas, kita sendiri yang belajar dengan kuat. Dosen hanya memberikan stimulus tugas yang banyak, tetapi sebenarnya tujuannya untuk membentuk kalian supaya menjadi kuat. Karena kita nggak bisa menjadi kuat tanpa ada stimulus atau tanpa ada kerja keras dari kita. Kemudian dari proses ini mencapai tingkat kesempurnaan. Jadi proses kehidupan inilah kemudian menjadikan kita bisa sempurna. Kalau kita nggak berproses mengikuti kehidupan ini, maka kita akan menjadi jauh daripada kesempurnaan. Sebenarnya ini intisarinya dari materi ini adalah kita manusia terdiri dari beberapa komponen. Secara besarnya ada yang kasat mata, ada yang tak kasat mata. Ada yang nampak, ada yang tak nampak. Yang nampak itu tubuh kita, yang tak nampak itu adalah roh kita. Roh ini berasal daripada Tuhan karena roh dan tubuh ini terpisah satu sama lain. Ketika kita meninggal, maka bukan lagi namanya manusia, tetapi disebut mayat. Oke, ketika kita tanpa jasad itu bukan juga manusia namanya, tapi disebut roh gentayangan atau hantu atau hal-hal yang bersifat tak tampak seperti itu. Ketika roh dan jasad bersatu, barulah disebut namanya manusia. Oke, karena manusia memiliki akal pikiran dan hal-hal yang lainnya, kepribadian dan lain sebagainya, maka manusia ini senantiasa diharapkan berperilaku terpuji. Karena ada akal, ketika kita berperilaku baik, maka konsekuensinya baik. Ketika kita berperilaku buruk, maka konsekuensinya buruk. Di samping itu, ada energi-energi ketuhanan yang ada dalam diri kita. Sehingga yang mana energi-energi ketuhanan ini selalu mengarahkan kita ke hal-hal yang baik. Sehingga kita diharapkan kecenderungannya itu ke hal yang baik sehingga perilaku kita akan baik atau terpuji. Nah, adapun nafsu yang dibekali juga dari kita ini sebagai cobaan kita, apakah kita mampu mengendalikan nafsu kita ataukah sebaliknya nafsu yang mengendalikan kita. Ketika nafsu mengendalikan kita, maka kita gagal menjadi insan kamil atau berkepribadian mutmainnah. Pasti ini arahnya arah ke bawah, panah bawah. Karena kita hanya fokus nafsu. Sehingga kemudian dilihat kualitas kita ketika kita
uh, mampu menahan hawa nafsu kita, maka kepribadian kualitas kita akan tinggi di mata Tuhan, di mata Allah. Dan kita bahkan lebih tinggi posisinya daripada malaikat. Tapi kalau nafsu yang kita perturutkan, maka kita lebih hina dari makhluk apapun yang terhina di muka bumi ini. Sebenarnya intinya di sinilah pembahasan kita. Kita diharapkan berperilaku yang baik, berkepribadian yang baik, kemudian menjadi perwakilan Tuhan di muka bumi ini sebagai representasi dari nilai-nilai ketuhanan sendiri dalam kehidupan kita. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Untuk pertanyaannya silahkan ditanyakan untuk pertemuan di depan, pertemuan berikutnya ya. Oke, saya kira cukup. Maaf salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.